Shalom, salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Baik, hari ini saya akan berikan judul kebenaran firman Tuhan, yaitu penolong yang setia. Kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang 12 sampai 13. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dalam saat itu kondisi bangsa Israel ditekan oleh bangsa Filistin. Dan pada saat itu banyak orang-orang Israel yang gugur di medan pertempuran. Nah, satu kali Nabi Samuel mengambil satu sikap atau tindakan. Dia mengambil batu, lalu dia menamai batu itu adalah Ebenezer. Di mana ketika Samuel meletakkan batu Ebenezer ini momentum di mana bangsa Israel mengingat kebaikan Tuhan. Momentum di mana mendorong bangsa Israel untuk tetap terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita melihat bagaimana Ebenezer ini adalah bukti di mana Tuhan menyertai dan menolong bangsa Israel. Nah, kata Ebenezer dikatakan sampai di sini Tuhan menolong kami, yang artinya bukan bahwa penolongan Tuhan itu sudah selesai atau sudah berhenti, tetapi baru dimulai dan sampai terus menerus berkesinambungan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menyertai umatnya yang dikasihinya. Nah, kalau kita melihat bagaimana batu Ebenezer ini menunjukkan sikap dan respon Samuel dan bangsa Israel terhadap pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan yang nyata. Di mana kita melihat bahwa ketika meletakkan batu Ebenezer ini, Tuhan selalu berperan, Tuhan selalu ada bersama dengan bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, batu Ebenezer bagi setiap kita sebagai orang percaya adalah peringatan di mana kita mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, adanya pertolongan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita tidak usah risau, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah gelisah di tahun ini di mana keadaan tidak baik-baik saja, semakin kondisi tidak membaik, bagaimana keadaan baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak istilahnya menentu, tapi kita percaya bahwa ketika kita menjangkarkan hidup kita di hadapan Tuhan dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka kita yakin dan percaya di situ ada penyertaan dan pertolongan Tuhan yang nyata dan kita akan keluar dari masalah persoalan kehidupan kita dan kita diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana prosesnya bangsa Israel mengalami berkat Ebenezer ini, kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, yang pertama dikatakan Samuel memberikan satu perintah agar bangsa Israel ini berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi proses yang pertama adalah orang yang mau bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita melihat siklus bangsa Israel pada saat itu, ketika Tuhan menunjuk seorang hakim untuk memimpin bangsa Israel, maka bangsa Israel itu akan hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka bangsa Israel akan hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika imam yang memimpin bangsa Israel itu meninggal, maka bangsa Israel ini akan kembali menyembah berhala. Lalu Tuhan menunjuk lagi hakim baru untuk memimpin bangsa Israel.
maka seluruh bangsa Israel itu akan bertobat dan seluruh bangsa Israel itu akan mengikuti tuntunan Tuhan, arahan Tuhan, dan bangsa Israel mengikuti seluruh kehendak Tuhan. Tapi ketika hakim yang memimpin bangsa Israel itu meninggal, maka bangsa Israel ini akan kembali lagi menyembah berhala. Kalau kita renungkan, kehidupan seperti ini adalah kehidupan yang istilahnya melelahkan bagi setiap kita. Karena kita melihat bagaimana bangsa Israel ketika memiliki hakim, mereka mengikuti seluruh perintah Tuhan. Ketika hakimnya meninggal, maka bangsa Israel ini akan kembali menyembah berhala. Jadi perintah Samuel ini sungguh membuat bangsa Israel ini harus bertobat sungguh-sungguh. Karena dengan berbalik kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, inilah kunci utama untuk kita mengalami mujizat Ebenezer di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bahwa tanpa pertobatan sungguh-sungguh, kita tidak mungkin hidup dalam kebenaran. Karena kita tidak konsisten dengan pertobatan kita. Artinya kita masih kompromi dengan dosa. Kita masih main-main dengan dosa. Oleh karena itu, kita tidak bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, kalau kita mau di dalam kehidupan kita, setelah kita bertobat sungguh-sungguh, artinya kita akan memasuki kehidupan di dalam kebenaran. Dan kalau kita melihat bagaimana berkat ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka ada penyertaan, perlindungan, dan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, contohnya yaitu Ayub. Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Bagaimana kehidupan Ayub hidup di dalam kebenaran. Dia tidak kompromi dengan dosa, tidak main-main dengan dosa. Dan apa yang menjadi berkatnya? Nah, di ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan, maka Tuhan memagari sekeliling kehidupan Ayub. Bahkan bukan Ayub sendiri, tapi rumahnya dan segala miliknya dipagari, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Dan apa yang dikerjakan oleh Ayub, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dan Tuhan buat kehidupan Ayub kehidupan yang sangat-sangat diberkati, kehidupan yang sungguh luar biasa. Dan inilah yang Tuhan nyatakan bagi orang yang hidup dalam kebenaran, maka ada berkat yang menyertai kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, bagaimana prosesnya bangsa Israel mengalami berkat Ebenezer. Dikatakan sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, di sini dikatakan lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi setelah berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, lalu Samuel juga memerintahkan untuk mempersembahkan seluruh kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Mungkin kita tidak mengerti dengan ayat ini, tetapi Rasul Paulus menerjemahkan bagaimana Tuhan menyuruh mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran, yaitu dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang kedua, Samuel memerintahkan bangsa Israel untuk memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Nah, kita melihat bagaimana ketika mempersembahkan hidup kepada Tuhan, itu artinya respon sikap hati kita yang mengasihi Tuhan. Itu karena ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Ini adalah respon di mana
hidupnya ini bukan miliknya sendiri, tapi miliknya Tuhan. Kalau Rasul Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan setiap kita. Jadi kita merenungkan bagaimana Samuel memerintahkan agar kita menerima berkat Ebenezer, yaitu kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan? Kalau hidup kita sendiri masih ada ganjalan dengan orang lain, masih ada ganjalan dengan seseorang. Mungkin dulu kita pernah dilukai dengan seseorang, mungkin kita pernah disakiti oleh seseorang, mungkin kita juga dikecewakan oleh seseorang, mungkin kita juga difitnah oleh seseorang, atau kita dirugikan oleh seseorang, atau kita ditipu oleh seseorang. Sehingga lama-kelamaan itu muncul satu amarah, ya, satu kepahitan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-23 dan 24, dibilang begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Firman Tuhan bilang, ketika kita ingin mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, lalu kita ingat masih ada ganjalan dengan seseorang. Firman Tuhan bilang, ayo kita berdamai dulu dengan orang itu. Kita lepaskan pengampunan, kita mengasihi orang itu yang telah melukai hidup kita, yang telah merugikan kehidupan kita, dan kita lepaskan pengampunan itu agar ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu menjadi ibadah kita yang sejati di hadapan Tuhan. Karena kita sudah beres hidup kita, karena kita nggak punya ganjalan lagi, karena kita sudah nggak punya kepahitan lagi. Karena itulah yang Tuhan mau, korban yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita ingat di dalam doa Bapa kami, di akhir doa Bapa kami itu, Tuhan Yesus bilang begini di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni semua juga, kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di sini dengan jelas, kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di surga akan mengampuni kesalahan kita. Tapi kalau saat ini kita tidak mengampuni sesama kita, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi kuncinya ada pada diri kita. Kalau kita mau melepaskan pengampunan, maka kita akan diampuni oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu, melalui perenungan ini, ya, kita mendapatkan pelajaran bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, kemampuan sendiri, kepintaran kita sendiri, tapi kita harus melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek segi bidang kehidupan kita. Kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam pertobatan kita. Kita jangan main-main dengan dosa, kita jangan kompromi dengan dosa. Jangan menjadi Kristen tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Kita masih kompromi dengan dosa, tapi kita mau hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh agar kita bisa hidup di dalam kebenaran. Karena kita punya konsisten dalam pertobatan kita. Karena kita tidak lagi kompromi dengan dosa, kita tidak lagi main-main dengan dosa, dan kita tidak lagi main-main dengan Tuhan. Ada keseriusan ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan hal yang kedua, persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan setiap kita. Tuhan mau kita tidak punya ganjalan dengan siapapun. Kita memiliki hubungan yang baik, yang manis dengan sesama kita. Kita tidak punya dendam, amarah atau kepahitan kepada seseorang.
tapi kita mau hidup penuh dengan kasih Tuhan, penuh dengan pengampunan Tuhan. Karena kita ingat perintah agung yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan kita. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah kita sudah melakukan perintah agung ini yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Baru kita bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan saya akan akhiri perenungan kebenaran firman Tuhan ini di dalam doa. Mari kita akan satukan hati kita akan berdoa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan, di mana bangsa Israel dalam tekanan yang hebat oleh bangsa Filistin, ditekan habis-habisan, sehingga Samuel mengambil satu tindakan untuk mengambil batu dan menamainya Ebenezer, di mana Tuhan senantiasa menolong, menyertai umatnya yang dikasihi. Sehingga pada saat itu Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, dan bangsa Filistin tidak lagi bisa menekan bangsa Israel. Alkitab bilang bahwa bangsa Filistin ditundukkan oleh Tuhan karena Tuhan yang melawan bangsa Filistin seumur hidup daripada Samuel. Dan biarlah setiap kami juga Tuhan, kami mau meletakkan batu Ebenezer dalam kehidupan kami sebagai peringatan. Kami mengingat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Ada campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tidak takut menghadapi di tahun ini ya Tuhan, yang kelihatannya suram, kelihatannya tidak baik-baik saja. Kami percaya, kami mengandalkan Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, untuk menikmati berkat Ebenezer ini, kami mau hidup dalam pertobatan sungguh-sungguh, tidak lagi kompromi dengan dosa. Kami mau konsisten dalam pertobatan kami. Kami tidak lagi main-main dengan Tuhan, tapi ada keseriusan dalam kehidupan kami. Dan kami juga mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang telah menyakiti, melukai hati kami. Kami tidak mau lagi ada ganjalan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup berdamai dengan semua orang, agar kami dapat mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kebenaran firman Tuhan ini materi dalam kehidupan kami, biar sempurna kami Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.